Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe di like, jangan lupa. Nah, untuk pembahasan kali ini yang akan saya bahas adalah seputar guru. Nanti judulnya kisah, lebih pada kisah Pak Surya pribadi, bukan pokoknya bahasnya bukan tentang guru nih, tapi di kisah pribadi, terus seputar perjuangan, terus pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, intinya nanti kita bahas seputar itu. Nah, untuk pertama kita langsung saja saya perkenalkan teman ngobrol saya. Monggo diperkenalkan dulu. Oke, terima kasih atas waktunya yang diberikan moderator lah ya. Jadi untuk memberikan perkenalan langsung aja semuanya atau gimana nih? Iya, langsung bro, los pokoknya. Tegang, kalau tegang Pak. Perkenalkan, nama saya yaitu Widya Surya Pratama. Tanggal lahir, enggak apa-apa, enggak usah ya. Ya, masih muda lah. Masih muda, jomblo gua. Saya nom jomblo ya. Menjadi itu tanggal lahir akeh sing ngantri. Perkuliahan ya jurusan sarjana, jurusan Fakultas Ekonomi sarjana Fakultas Ekonomi, terus kuliahnya di Unisla. Nah, di Unisla. Terus kuliah lagi jurusan PAI. Nah, jurusan PGSD. S1. PGSD S1. Nah, itu untuk menempuh pelajaran lagi. Untuk alamat enggak usah. Alamat terserah, mboten usah nopo. Di alamatnya enggak usah. Intinya perkenalkan nama sama pekerjaan ya. Pekerjaan seorang pengajar atau seorang guru lah di Madrasah Ibtidaiyah. Terus selain mengajar ada kegiatan lain? Tidak ada. Selain mengajar itu ya cuma di rumah. Cuma untuk fokus hari ini ke ngajar. Ya, ngajar. Itu dari perkenalan Pak Widya Surya Pratama. Namanya Widya awalnya gimana kok Widya ini? Coro teman-teman mungkin nganggapnya kerungu jeneng Widya kan perempuan. Iya. Tidak ada filosofinya, maksudnya apa? Tidak ada. Untuk masuk filosofi belum tahu. Belum tahu. Yang jelas ya situ saya syukuri saja seperti ini. Tapi sampean sudah ngerasa kok jeneng Widya? Nah, pernah tanya-tanya ke orang tua atau gimana? Ya, pernah tanya itu dari kerabat yang masih enggak, ke orang tua enggak pernah. Pernah, tanya itu yang beri nama itu kerabat gitu. Oh, bukan orang tua. Nah, terus jawaban yang memberi nama enggak tahu juga. Ya, intinya kan gitu. Pokoknya Widya. Tapi artinya sudah tahu. Kalau artinya itu di Google gitu. Iya. Merujuk ke Widya itu ilmu pengetahuan. Tapi Surya Pratama. Surya itu kan ya, dari matahari. Oh, tapi itu ada banyak lah. Bisa dicari Widya itu apa, Surya Pratama. Cari di Google ada. Nah, terus kita sudah perkenalan seputar Bapak Widya atau Pak Surya ya? Pak Surya ya. Biasa dipanggil Pak Surya ya? Iya. Jika sama siswa-siswa sekolah biasa dipanggil Pak Surya. Ini masih jomblo yang mau daftar kok gak enak. Pokoknya persiapkanlah bagi wanita-wanita yang menginginkan Pak Widya Surya Pratama. Orangnya baik dan ramah, terus jiwa sosialitasnya tinggi. Terus pertanyaan kedua, kenapa sampai memilih menjadi guru? Kenapa saya memilih jadi guru? Kok enggak menjadi yang lain? Padahal tadi sampai perkenalan untuk jurusan sekolah itu sendiri di ekonomi, Fakultas Ekonomi. Kok
langsung lah. Seharusnya kayak ekonomi sendiri itu pertama kali harapan sampean untuk menjadi apa? Nah, pertama itu harapan Sebelum menjadi guru. menjadi pengusaha. Pengusaha. Jadi itu dan masuk itu kan menyuruhkan untuk menjadi pengusaha gitu. Jadi bukan. Nah, ini ya teman-teman yang belum nonton video kemarin juga yang dibahas bakat dan minat itu juga member kisahnya. Jadi koyo Pak Surya ini punya bakat di bidang bisnis juga waktu itu mikirnya sampean terus minat juga kuat di bidang bisnis. Kalau bisnismen harapan sampean. Tapi justru kenyataan berkehendak lain, Pak Surya sekarang menjadi guru, ya dah. Nah ini, nah itu di video yang kemarin ada itu masalah bakat dan minat. Duwe minat, kan duwe bakat ning kono, ono bakat ning kene, soto gak minat. Tapi bedanya Pak Surya sekarang sangat minat ya di bidang guru sampai kuliah lagi. Iya. Di jurusan PGS, PGMI, PGSD itu tadi. Meneruskan perjuangan lah. Berarti ketika sampean kok nggak terus, nah, kan sudah S1 ya, S1 ekonomi ya. Kenapa kok nggak terjun di bisnis saja, kan sudah selesai. Sampean mulai menjadi guru itu setelah S1 apa sebelumnya? Nah, sebelum menjadi S1 udah ngajar. Jadi ketentuannya udah habis itu ngajar ya selanjutnya dilanjut ke guru lagi. Jadi gitu, seperti itu. Ya, sudah. Jadi pas perjalanan S1 ekonomi itu masuk jadi guru ngajar. Ya, masuk ngajar, terus banyak pelajaran di situ yang menjadikan minat sampean berubah. Ya, yang asalnya pengusaha menjadi ingin menjadi guru karena pengalamannya di situ. Ya. Nah, ini kemarin juga seperti itu. Termasuk yang mengaruhi minat itu lingkungan. Karena lingkungannya sampean mungkin di bidang guru dan sampean sering Mbak Mas juga kan guru semua. Ya. Dari keluarga juga seorang guru, akhirnya minat itu berubah dengan sendirinya. Dan sebenarnya sampean minat dah sebenarnya pribadi sampean sendiri. Sebenarnya sih ya tergantung kehendak orang tua kan. Kehendak orang tua. Oh, berarti sampean yang sini berarti kan berarti ke sini aja gitu. Berarti coba lah sini gitu. Berarti lebih cara wis manut wong tua lah nggih. Orang tua Mbak gitu berarti kan sama keluarga itu gitu. Sarankan ke situ lah. Sarankan. Ya itu. Terus setelah sampean selesai loh kan cara alasan sampean juga cara menolak kan juga bisa karena sudah punya ijazah ekonomi ya, satu ekonomi. Seandainya sampean disuruh ini kok nggak kepikiran wong aku wis satune ekonomi kok dikongkon ten guru ini. Nah itu diberi alasan enggak sama orang tua sama keluarga? Enggak. Arti kan ya disuruh gitu ya wis nanti saya antar lagi gitu. Terus akhirnya sampean mengamati Mbak Mas itu di bidang guru kok gini terus akhirnya sampean mulai munculkan minat ke arah situ. Ya akhirnya sudah telateni gitu. Terus pantun S1 ekonomi sampean dikasih saran kuliah lagi di jurusan PGSD untuk menempuh jenjang guru. Ya itu untuk soalnya enggak linear kan. Sip. Akhirnya guru. Sekarang sampean posisinya guru apa? Guru. Sekarang posisinya wali kelas. Terus ada guru mata pelajaran apa? Mata pelajaran IPA, IPS, matematika, SPDB gitu. Olahraga juga. Itu multi talent guys. Mantap. Jadi namanya masih muda kan banyak lah itu mau dikasih gini ya dicoba gitu. Begitu. Ya. Tapi sampean seneng. Memang dari dulu suka tantangan. Katakan sampean belum tahu nih koyo bakatnya sampean pelajaran ini atau sampean punya bakat di bidang guru atau apa ndak tahu toh sebenarnya. Iya nggak tahu. Tapi sampean lebih seneng tantangan yang belum tahu sampean harus pelajari. Dan berhasil. Nah ya itu kan ya saya usahakan gitu. Jadi kan itu dari mas saya itu ngajarkan itu. Sampean kalau ngasih pekerjaan silakan ditelateni dulu
silakan setelah itu model bagaimanapun tetap dilaksanakan. Kalau di situ Terjadi bosnya itu bosnya mengeluarkan, sampean silakan sampean keluar nggak apa. karena Jadi harus yang bosnya lah minimal gitu. berarti cara ngono sampean mengabdikan diri untuk siapa dulu kan gitu. Itu. Jadi tergantung menilai dari sosok yang sampean abdikan itu tadi ya toh. Ya. Cara ketika nilai saya ini buruk di bidang ini, saya enggak ada masalah. Ya. Cuma cita-cita sampean sendiri ingin menjadi guru enggak? Nah, dulunya waktu SMP ya, nah itu pernah kepikiran, pernah ditanya dan pernah spontan gitu, bilangnya guru gitu, soalnya kan dari doktrinan dari orang tua gitu. Terus kok sampean kepikiran terbesit untuk menjadi pengusaha, pembisnis ya kan? Terus sampean memutuskan untuk kuliah di Fakultas Ekonomi itu, emang itu keinginan pribadi apa ya lingkungan waktu itu, teman atau apa dipengaruhi, sampean belum ada keinginan ke arah mana, belum ada, terus ada teman yang mengarahkan sini aja ada ya itu sih itu dari guru saya. Nah terus saya itu guru ekonomi. Guru ekonomi, terus ada kisah-kisah menarik gitu, kalau mau sampai gini ya gitu, motivasinya itu gitu, ekonomi kan habis itu apa tentang seputar ekonomi. Jadi disuruh biar sampean kalau ingin sukses, ingin gini, silakan sampean pengusaha gitu. Nah, gitu. Guru ekonomi waktu di SMA itu. Saya ingat sekali ya gitu. Tapi sampean masih tertarik enggak dengan dunia bisnis kan? Cara sampean menjadi guru pun bisa kan kayak nyambi bisnis yang lain masih ya. Bisa. Jadi cara selama sampean kuliah gitu Ya. sampai S1 bahkan di Fakultas Ekonomi enggak sia-sia kan? Ya enggak sia-sia. Enggak pernah ada yang sia-sia di perjuangan sampean. Iya, soalnya kan udah ya gimana lagi gitu ya. Artian tetap ilmunya nggak hilang ya. Ilmunya kan nggak hilang, tetap ada ilmu di bidang ini, dan sampean malah justru mengombinasikan antara bidang sampean dengan apa yang sampean jalani, pendidikan itu ya. Itu tadi termasuk perjalanan Pak Surya antara memilih jalan hidup di bidang pendidikan. Terus ketika menjadi guru ya kan, kayak sampean cara hubungan sampean dengan ilmu ekonomi, katakan dengan jurusan sampean yang sebelumnya itu apa kok sing gare sampean mengalihkan minat sampean nang niku? Apakah sampean hilang begitu saja minat sampean terhadap ekonomi atau bidangnya sampean yang awal? Apa tetap sampean gawe untuk pokoknya saya di sini juga punya ilmu tentang ekonomi, terus sampean terapno ning dunia pendidikan itu ada yang sama ndak? Ya, gitu. Tadi itu kan tetap ada. Ada mungkin yang di pelajaran IPS kan ya ada seputar distributor kan, seputar nanti kan dari ada yang sama ya. Ada yang sama. Tetap kayak pelajaran mata pelajaran masih ada. Terus seandainya sampean nggak kuliah lagi nggak apa-apa? Nah itu susah. Urusan ya, apa ya? Soalnya harus linear. Ngajar itu harus linear. Jadi kalau nggak linear ya otomatis ya ngajar dong. Ya, ngajar aja, nggak ada kenaikan. Dan intinya untuk prioritas seorang guru tadi butuh kuliah lagi. Nah, segitu. Tambah mantep. Nah, selama sampean sekarang semester berapa untuk PGMI? PGSD semester 2. Semester 2. Itu pengalamannya waktu kuliah dulu di bidang ekonomi dengan sekarang masih sama. Ya. Ada yang beda lingkungan nih. Ya. Tapi sama ya fakultas kampusnya sama? Kampusnya beda. Ya. Situ gini Mas, untuk ekonomi itu domisili atau dominannya yang kuliah itu rata-rata sepantaran. Nah, di situ kan sepantaran kan otomatis kan apapun tentang seputar remaja. Masuk dunia itu. Yang di sekarang itu kan banyak yang tua atau yang di kelas atas lah, nanti banyak yang
keluarga. Di samping gitu ya juga bisa belajar, saya itu bisa belajar nanti ya. Oh ini cara ini, nanti bisa belajar. Nah, situ kan tetap ada manfaatnya. Nanti itu. Jadi sampean bisa belajar dari orang-orang yang sudah senior, sudah berpengalaman. Tapi untuk lebih pada pas dulu, lebih pada belajar ilmunya. Nah, iya. Ya. Nah itu terus sejak mulai kapan dan atau umur berapa sampai mulai masuk jadi guru atau ngajar itu? Kalau nggak salah itu di semester 4. Semester 4 ke 5, 5, semester 5. Waktu di ekonomi itu semester 5. Nanti habis PKL terus habis itu nih enggak umur berapa itu? Sekitar berapa ya itu? Berarti ini sekitar 20-an lah. Umur 20-an. Masih muda banget. Ya, sudah banget. Coro 20-an. Coro pengalaman ngajar belum ada. Belum ada. Terus kok bisa sampean menggeluti iku? Coro keberanian sampean itu coro kemarin bahasan minat itu kan ada hal yang dasar yang sudah untuk mengenali bakat sampean di bidang itu. Ya sebelum itu pernah itu mengajar apa namanya di sekitar rumah saja. Itu ngajar apa? Les? Les gitu. Pernah waktu SMP itu disuruh ngajar tetangga lah gitu. Ada sama pengalaman situ. Oh, berarti ini bakat sampean punya bakat di situ. Akhirnya sampean kembangkan dengan cara kuliah juga, terus gitu. Dengan cara sampean setiap hari juga ngajar. Jadi menawi jalurnya itu dari situ. Nanti ngajar. Jadi Mas pasti ada lah cara bekal-bekal awal. Ya, bekal awalnya gitu. Dan terus sampean kembangkan sampai hari ini sampai masih dengan menikmati dunia pengajaran. Terus sambung lagi kisah susah senang menjadi guru. Terus dari adanya susah, adanya senang itu kan sangat memengaruhi perkembangan sampean di dunia pendidikan. Ya, betul sekali. Susah itu kan biasanya habis bisa ngedrop. Kalau susah itu aku ngiri ya ngedrop itu aja. Apa ketika sampean susah itu karena susah itu kalau adanya itu apa namanya pergantian apa namanya itu rapotan gitu masalah kan. Administratif gitu. Sampean bagian apa sekarang, bagian apa di bagiannya di struktur sekolah? Bagiannya itu di balik kelas, tapi sajang itu habis itu dipakai kalau mau bantu operator TU. TU ya. TU itu tata usaha. Ya, operator bisa seperti ya. Operator. Oke, bantu. Wis Pak Surya ini sosok sing penasaran dengan sesuatu hal baru lah. Ini ngono ya. Ya, yang saya simpulkan seperti itu. Sing akhirnya sembarang dipelajari. Tapi ada ya sing dipelajari itu ngarah dengan kebutuhan yang ada dalam dirinya. Kita tahu lah kadar saya mampu kok saya teruskan. Ketika tidak mampu sampean berhenti. Kalau tidak mampu ya itu mati silakan. Sampai titik di mana sampean benar-benar tidak mampu. Gitu. Jadi harus tetap berusaha. Berusaha. Selain guru, selain bisnis, sampean pernah pengalaman mencoba di dunia yang lain enggak? Di dunia itu warung kopi bisnis enggak itu buatan? Bisnis. Itu masuk ke usaha gitu. Usaha. Ya. Di lain itu. Di lain itu koyo apa ta? Petani ta. Petani sih, kalau petani itu kan ya jelas diajari soalnya ayah ibu kan petani. Jadi otomatis gitu. Jadi enggak usah belajar. Iya. Biasanya panen rencangi tetap just terhadap orang tua sangat berbakti sampai petani apapun kebutuhan orang tua sampai berusaha untuk memanfaatkan diri ya berbakti kepada kalau ada uang coba gitu ya soalnya gitu. Terus kisah senang ini mau termasuk ngurus ngerekap nilai itu hal-hal yang sangat krusial. Kudu butuh fokus. Itu ya fokus ya. Tapi ndak bosan dengan itu. Ya ndak, habis itu di samping kisah-kisah Kristen gitu, tapi di situ banyak ceritanya.
biasanya banyak cerita adik teman-temannya itu banyak yang mendukung, yang yang ngasih masukan dan sebagainya itu wah itu malah justru kuliah sampean sing di dunia pendidikan yang nyata kan ya. Itu katakan gini, kayak seandainya saya sudah berada di bidang guru katakan ya. Ketika sudah wis bentinone wong guru kan katakan ngoten, otomatis kan ndak sulit kan, ndak ada kesedihan di situ. Lah kesedihan sampean itu berarti apakah gara-gara sampean itu ndak ada bekal untuk itu tapi sampean berusaha belajar, atau memang sampean ndak senang ribet? Apa? Saya itu Asli nih. Tadi mencoba kalau ada kesempatan ya silakan coba gitu. Itu saja. Gitu. Berarti kan nggak ada kesedihan saja nih. Itu makanya itu kan tantangan sampean untuk menyelesaikan. Ya kan? Gitu. Cuma kesulitan sampean di bagian sampean belum punya pengalaman. Itu hal baru bagi sampean. Tadi yang bikin kepikiran lah. Berarti bukan kesedihan. Ya, bukan. Samping kesedihan tuh ya mesti gini. Senang. Di samping gitu ku bener gitu banyak pekerjaan tapi situ ku teman-temannya juga banyak yang memotivasi dan sebagainya nanti kan. Pernah sampai ketangis? Pernah? Enggak pernah nangis. Paling iya bingung gitu aja. Nangis sih bocah. Enggak ya. Berarti tidak ada kesulitan aslinya ya seru ya. Dan dunia pendidikan itu beda sama dunia kerja. Kalau di dunia kerja itu kesulitannya apa? Biasanya kerja kan otomatis kan sama teman-temannya kadang kan enggak berpendidikan temannya itu justru. Oh, enggak sama. Ya beda. Kalau enggak punya latar belakang yang pendidikan. Awuran lah. Awuran itu bukan berarti ya intinya kadang kita mengenali orang-orang berpendidikan juga. Ya. Bisa di tempat umum itu ya kadang enggak ketok. Dan sedangkan ketika suasananya enggak memungkinkan untuk bahasan pendidikan, ya syukur kan ketika ketemu di warung kopi ya wis padha ngopi nih. Nah kan ngoten, tapi ketika sampean terjun di dunia guru paling gak gurune ketok. Jadi orang-orang sing selama iki koyo wong biasa ketemu ning dalan ketika sampean berada sama, akhirnya kumpulannya ya dimensinya sama gitu ya. Saya begitu. Terus tidak ada kesulitan enggak untuk mendidik anak-anak siswa atau anak murid? Nah itu untuk mendidik siswa kan ya banyak sekali soalnya yang itu cara mendidik siswa dulu sama sekarang beda kan gitu. Nanti beda. Cara zaman sampean dengan zaman sakniki ya. Dan itu suatu kesulitan bagi sampean untuk menerapkan cara didik gitu. Sedangkan sebayangan sampean kudune aku didik, aku biyen diulangi ini cah. Saiki aku kudu kan termasuk napa ya hal baru iki online. Dulu kan enggak ada. Sekarang itu lebih tantangan juga ya. Itu tantangannya itu kan online itu tantangan sekali. Sulit juga. Ya, itu sulit. Lebih sulit mana dengan tadi? Lebih sulit yang ini. Soalnya kan harus sampean iya. Jadi koyo sampean juga harus belajar 2 kali. Gitu. Belajar materi yang akan disampaikan juga, belajar media juga. Jadi harus di posisi yang gitu. Terus sampean sempat pengen mundur atau kecewa atau membosankan? Ya kalau gitu enggak, intinya kan pastikan ada waktunya. Tapi enggak pernah bosan? Untuk bosannya ya pernah. Biasanya itu bosan habis masuk ke kelas tuh ceria mulai ya nyawang. Gitu. Berarti kan pernah. Kita pernah bosan, tapi alasan bosan itu kayaknya enggak mungkin. Karena melihat ada yang lebih menyenangkan. Gitu. Enggak ada bosan di situ. Kalau di situ udah. Tapi kalau nek bisnis membosankan. Ya di bisnis itu kan tapi nek delok sampean kayaknya kurang, nek bisnis itu kurang. Gak iso koyo tambah apa ya koyo mekar terus berkembang. Kayak tambah terbatasi. Ya. Mungkin terbatasinya mungkin bisa dari sampean yo gak patek apa ya cara ngono. Mungkin gak patek pernah terjun
Jun. Tapi kok ya KKN praktek. KKN ya praktek. KKN praktek toko. Praktekin ku ngajar. Ngajar ekonomi ngajar. Iya. Jadi program kerjanya itu ngajar. Ngajari ekonomi. Apa seputar ngajar seputar pendidikan. Nah, kelas biasa gitu. Seperti halnya guru itu ngajar apa? Bukannya yang di ekonomi. Enggak ngono. Berarti ora ono bedane ya. Jadi cara sampean begal nang nggone jurusan pendidikan ya enggak salah juga. Enggak salah jalur lah ini. Masih ada kesamaan ya. Iya. Seperti itu. Jadi intinya sampean sangat menikmati dan kenikmatan yang sampean rasakan itu juga sangat dipengaruhi oleh orang-orang sekitar, dukungan orang tua, dukungan keluarga dan support yang lainnya. Ya ngoten ya. Dan akhirnya sampai hari ini sampean masih tidak ada kesulitan, masih tidak ada rasa apa ya kangelan. Tetap ada jalan. Cara contoh apa ya yang pernah sampean pelajari yang justru itu tantangan gawe sampean ketika menjadi guru? Cara mendidik itu pengaruh dan materi-materi yang diajarkan gitu. Nah, kepenguasaan materi itu kan pengaruh terhadap itu penyampaiannya. Nah, itu materinya menguasai hati ke situ pun banyak. Berarti sebelum sampean menyampaikan juga sampean pelajari dulu. Ya, kadang dilihat dulu. Kan anak ini cocok materi apa atau kan wis ono kurikulum ya. Ya enggak. Jadi harus gitu. Habis nerangan lagi gitu. Terus berarti itu sudah selesai dalam arti apa sifatnya mengembang, katakan koyo sampean metode ini cara didik anak seperti ini, terus kok kenyataannya harus seperti ini, ada ya seperti itu ya? Ya itu koyo online nih tadi ya contoh. Ya tadi kan namanya situ tadi yang perlu, yang penting udah usaha gini gimana nanti kan terlihat kemudian hari gitu aja. Pernah dimarahi oleh kepala sekolah atau punya pengalaman atau kesalahan yang membuat sampean sedih? Sering itu pengalaman untuk yang sedih itu apa ya? Dimarahi atasan. Kalau dimarahi atasan enggak pernah. Ya. Tapi untuk kesalahan sampean rumangsa dhewe. Nah, kalau kesalahan jelas bisa kesalahan bisa. Tapi sampean tetap berusaha untuk menyadari kesalahan sampean dengan cara minta maaf lah atau tanya-tanya bisa nggak gitu. Seperti itu. Itu kisah susah senang menjadi guru ya. Terus pokoknya teman-teman yang merasakan hal sama atau sekarang sampean menjadi seorang guru ya tetaplah cara mempelajari betul soal pendidikan, mendidik anak, terus mendidik diri sendiri yang penting ya. Ya itu pengaruh sekali. Pengaruh. Ya, intinya seperti itu. Tetap berusaha, semangat untuk mengembangkan agar kita mengenali apa yang ada dalam diri kita gitu ya. Jangan patah semangat. Nah, sih tetap harus belajar gitu. Harus belajar. Sampai kapanpun kita harus tetap belajar ya. Hal yang paling sulit atau membosankan sampun ya gimana? Terus harapan untuk kedepannya. Harapan untuk kedepannya sampean itu seperti apa? Seputar pendidikan atau seputar karir? Ya terserah sampean. Apa sampean apa resign. Untuk yang seputar kedepannya ya harapannya lebih baik lah dari yang kemarin. Ya ada hubungannya dengan saya guru lah, saya seperti ini bisa seperti tidak ada hubungannya. Pokoknya saya bisa lebih baik dari hari kemarin. Pengabdiannya lebih di pengabdiannya lebih mengoreksi yang kesalahannya kemarin gimana, berarti harus dipelajari yang sebaik mungkin lah gitu. Jadi mungkin untuk yang masalah harapan gitu. Jadi lebih banyak menguasai materi dan lebih banyak mengajar dan nanti materinya lebih rajin lagi, lebih serta. Jadi bisa mendidik pun bisa lebih baik, terutama ya tadi ucap sampean tadi yang masalah minimal membersihkan diri sendiri dulu, baru bisa. Jadi cara barokah sampean dengan saat niki sampean jadi guru itu sangat menjaga. Kayak gini,
sampean ingin cara umur sampean ini kan yo ndak sedikit juga cara umur muda yang ingin kesana kemari sing nggak jelas dan lain sebagainya. Ya itu pun sampean sebagai seorang guru kan kadang perasaan aku mulang masa aku izin karo murid lah itu muncul dengan sendirinya, akhirnya kepribadian sampean mulai ketata baru kayak ini wow iya sip gitu baru kayak sekali ya itu teman-teman sangat mempengaruhi apa pokoknya termasuk diantara ya mendatangi hal-hal yang baik, insya Allah yang datang juga hal-hal yang baik benar ya ya saya gitu itu harapan kedepannya ya sampai tetap berusaha ya, lebih baik lagi dan lebih ya, menjadi yang terbaik lah gitu. Itu cita-cita nggak ada keinginan menjadi apa dulunya cita-cita itu banyak dulu tapi kan sekarang cita-cita ya ingin ingin berbakti kepada orang tua itu cita-cita yang paling mulia lah. Iya. Jadi cara sampai apa ya sampai nuruti wong tua ngajar nggih ngajar ngeten itu mungkin ya banyak pelajaran juga dari sampean kan. Iya. Termasuk baru kayak berbakti kepada orang tua sampean dia memilih jalan iki ya wis gak ada kendala, justru itu dorongan dari orang tua yang menjadikan sampean mampu untuk mengatasi apapun tantangannya. Ya, saya kira gitu. Berarti harapan kedepannya bisa jadi pokoknya sampean pengen sebaik mungkin berbakti kepada orang tua, membahagiakan orang tua. Mungkin gitu, berarti kan ya pokoknya lebih baik ya gitu. Soalnya kan kapan lagi kalau bukan sekarang gitu. Karena kadang kan gini mas, ya. Kayak sampean misalnya menjadi pengusaha sukses di mata orang-orang, tapi kalau orang tua ndak suka di sampean di bidang itu, apakah sampean cara seandainya ini sampean sukses di mata orang-orang, sampean sukses dan sampean juga merasa sudah melampaui kesuksesan di bidang itu, tapi orang tua ndak setuju, itu luweh sampean nyaman sukses dikatakan sukses oleh orang tua, apakah sukses di mata sampean diri? Wah, itu lihat orang tuanya begitu. Biasanya orang tuanya itu betul atau salah, biasanya kadang orang tuanya kan terlalu tua sendiri, masa kita ikut yang orang tua teman sekali. Jadi kan maksudnya itu orang tuanya kan akan yang bijak lah. Orang tua bijak saya tuh iya kan ya, kayak sampean sendiri kan orang tua jelas memilih sampean untuk jalur guru atau pendidik itu pun pilihan yang bagus ya. Dan sampean mengakui kan ya. Nah terus tidak buruk juga, tidak jelek juga, tidak apa ya nggak baik ketika kita sampean terjun di bisnis, sampean juga punya background di latar belakang di situ kan juga baik juga sebenarnya loh. Iya. Nah ketika ini seandainya ya kan sampean sudah melampaui kesuksesan di bidang bisnis, terus cara orang tua tidak setuju dengan apa yang sampean terjun di situ, wah itu bisa enggak nyaman kalau ya. Tidak nyaman. Jadi tetap sampean memilih apa pilihan orang tua yang pertimbangkan meskipun tidak sukses loh ya. Kan sampean misalnya wis nek kene meskipun sampean tidak sukses tapi justru sampean punya punya bidang sendiri dan sampean bergelut di situ dan sampean mempunyai taraf puncak sukses lah di situ, tapi demi orang tua sampean tetap memilih apa pilihan orang tua. Itu biasanya gitu. Berarti kan itu pengaruh soalnya. Meskipun ini belum sukses, belum selesai sampean. Gitu. Berarti tetap kesuksesan yang paling mulia ada, tetap berusaha semaksimal mungkin yang terbaik ya gitu. Untuk orang minimal berbakti kepada orang tua. Nah termasuk cara berbakti kepada orang tua, apa pilihan orang tua ketika kita rasa itu baik, termasuk ya Mas Surya tadi, Pak Surya tadi pilihan orang tua adalah sampean jadi guru saja, dan guru itu juga sangat mulia berbakti kepada nanti merembetnya tidak hanya orang tua, sampean juga berbakti pada murid-murid atau dengan orang lain lah, untuk menyalurkan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang akhirnya sampai sampean juga menjaga dari
orang lain juga sampean dapat pelajaran, dari murid sampean juga ada banyak pelajaran untuk sampean. Ngoten ya. Iya, iya. Jadi harapan ke depan itu pokoknya mohon doanya untuk agar kita semua ya, khususnya Surya juga, agar bisa lebih baik dan paling lancar semuanya. Kata-kata motivasi yang terakhir, kata-kata motivasi apa itu, pesan-pesan kanggo teman-teman semuanya. Mungkin kata-kata motivasi Iya. Nah itu, menanam itu mudah. Menanam itu mudah. Menanam itu mudah. Yang asli itu merawat indah berbuahnya. Oke. Menanam itu mudah, bisa kita tanam. Tapi merawat, menjaganya, tidak berbuah, itu yang sulit. Itu yang sulit. Nah, pertama jawabnya itu. Seperti itu. Berarti yang sulit merawatnya. Ya, sampean ini menanam apa merawat? Posisi sampean sekarang ini menanam. Menanam. Nah, gitu. Belum taraf merawat. Nah, menanam di sini menanam dan juga merawat. Nah, berarti nanti ada harus sulit mana? Yang sulit yang menanam. Ya itu. Yang sulit menanam merawat. Ya, merawat. Contoh, kasih contoh. Contohnya, apa yang sampean tanam dan apa yang sampean rawat? Ya, contohnya menanamkan suruh dia di sini kebaikan. Yang ke anak ya. Merawat dia dididik ya, yang baik. Terus di luarnya kan harus tetap dipantau. Ini masuk apa tidak ilmunya itu. Ya itu. Gitu. Terus sampai yang merawat, menanam jadi merawat itu tidak hanya di ruangan sekolah itu tadi ya. Ya. Jadi sampai ngajari bagaimana apa yang sampaikan waktu itu bisa di luar sekolah juga bisa dimanfaatkan. Itu yang merawat mendidik. Ya kan sulitnya ketika nggak tatap muka, lalu sampai dia nggak ngerti kehidupan di rumah seperti apa, seperti itu ya. Itu yang lebih sulit. Ya, itu yang mudah-mudahan ya. Ini quote-nya Pak Surya, menanam itu mudah, yang sulit adalah merawat hingga sampai berbuah. Merawat, kadang wis dirawat gak buah. Iki ya sulit. Yes, pokoknya agar bisa merawat dan sampai berbuah hasil yang bisa dinikmati. Dan tidak sampai di situ juga bisa sampai tujuannya apa yang diharapkan, apa yang diniatkan, termasuk buah jodoh ini buah enggak? Buaya. Wis, ya pokoknya bahasa asmara meneh. Intinya itu mohon maaf, sampun ya Ki. Sudah tidak ada ingin apa yang sampean sampaikan lagi atau pesan-pesan. Terima kasih, mudah yang bermanfaat tidak aja. Dengan pengalaman seputar pengalaman saya pribadi itu saya akan di perspektif yang baik. Mohon dikritik dai. Sampean betah kritikan. Kritik loh, bukan dibully loh ya. Jadi yes, saya juga sebagai admin Pando 77 minta maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung dari teman-teman atau hal yang nggak disengaja, hal yang buruk atau apa, sebetulnya mohon maaf. Ini hanya sekedar sharing, diskusi, pengalaman dan lain sebagainya. Intinya ini murni niat ingin menyebar kemanfaatan untuk semuanya, dari pengalaman, dari menghadapi masalah, semangat, terus cocok di bidang apa dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya tidak ada masalah, sampean Mas Yong ini ya aslinya tidak ada masalah, tapi terkadang kemauannya sendiri kadang yang menghalang-halangi bakat-bakat yang terpendam lah, keinginan ini itu dan lain sebagainya. Kadang ya itu. Jadi pokoknya hikmah yang saya ambil dari Pak Surya adalah pantang menyerah dan suka tantangan, hal-hal yang baru yang itu saya rasa baik. Kan dirasa Pak Surya baik. Buat terakhir tadi, menanam tidak lebih mudah ya, yang sulit adalah merawat hingga berbuah. Nah, merawat
ini juga butuh ketelatenan, butuh istiqomah, butuh sambung terus. Kalau menanam wis ya kan, nanam wis dicir pendem wis selesai kan ngoten. Tapi kalau merawat itu ada rasa tanggung jawab juga, ada rasa kepedulian juga sampai berbuah. Adapun buahnya juga ndak harus kita makan, kadang dijual kan ya, cara konsep petani itu sangat itu kadang setelah buah, setelah panen itu pun dimanfaatkan untuk orang lain juga. Loh, sampai seperti itu lah ya. Jadi suatu kesuksesan, katakan sukses itu gambarannya buah. Kadang orang sukses kan ingin dimiliki. Ada nggak cara wong sukses dirinya sendiri, tapi kadang sampean nggak merasa sukses tapi orang lain itu menikmati kesuksesan sampean. Jadi kayak seperti itu, sudah merawat buahnya sudah dinikmati orang lain. Pernah nggak sampean ngerasa seperti itu? Jadi itu maksudnya udah merawat sebagus-bagus mungkin, tapi itu terus buahnya itu nggak sampai nikmati, tapi justru orang lain yang menikmati. Pernah merawat kucai soalnya terus dirawat kayak gitu nggak apa soalnya kan sampean ki tipe-tipe ngono koyo punya sosok yang sampean sayangi katakan ibu wanita Bu di sini nih di API dinasihati dididik yang baik itu kan sama halnya merawat sih penuh kasih sayang, tapi justru sampean juga ikhlas ketika dia memilih orang lain. Nggak apa ya gitu ya seperti itu, intinya seperti itu. Dan terima kasih banyak guys, mohon jangan lupa di like, di subscribe akunnya sampean channel Widya Pratama, Widya Surya Pratama juga channel. Di situ ada kayak tutorial kan itu ya, ada video-video tentang masa perkuliahan pendidikan kuliah atau ngajar gitu ya ngajar dari itu boleh dilihat di situ. Ya, terima kasih banyak. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih bagi kalian teman-teman semua yang mau menonton, dan saya harap video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan khususnya kita berdua. Amin. Dan untuk teman-teman yang lain bisa nanti ya komen atau tanya-tanya langsung ya iso langsung koyo ngeten iki ya enggak apa-apa, nanti bisa langsung. Ya sudah, terima kasih banyak Pak Surya atas waktunya, dan saya mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kata-kata saya yang enggak enak didengar atau enggak nyaman di hati sampean, saya mohon maaf yang sebesar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.